EPS 31 Pertengkaran Mahira. Begitu juga dengan Mahira yang tampak shock dengan apa yang baru saja dia lihat, ada rasa tidak percaya, namun itulah kenyataan yang dia dapati. Beberapa saat pandangan Maryam dan Mahira beradu. Namun segera Maryam menguasai dirinya. "Mas, sebaiknya mandi dulu ya, air untuk mandi juga baju sudah Maryam siapkan," ucap Maryam dengan nada sopan dan suara lirih. "Sepertinya ada sesuatu yang ingin Kak Ira bicarakan dengan Maryam," tukas Maryam kemudian. "Baiklah," ucap Reza sembari berlalu meninggalkan Maryam dan Mahira yang masih berdiri di ambang pintu kamar Maryam. "Kak Ira butuh sesuatu?" tanya Maryam sopan pada kakaknya tersebut. Mahira memandang Maryam dari atas sampai bawah tanpa berkedip, sorot mata Mahira kembali menangkap sesuatu yang sangat luar biasa menurutnya. "Kalung berlian dengan liontin permata biru," gumam Mahira dalam hati. "Sungguh beruntung kau Maryam," gumam Mahira lagi. Kesadaran Mahira sebelumnya seolah hilang saat, kini telah kembali sepenuhnya, dan memandang Maryam dengan senyuman kecut. Maryam merasa aneh dengan sikap kakaknya. "Apa Kak Ira baik-baik saja?" tanya Maryam kemudian setelah tidak mendapatkan jawaban dari Mahira. "Oh, iya, tidak, maksudku aku hanya ingin bicara denganmu," ucap Mahira kemudian. "Baiklah Kak, tunggu sebentar," ucap Maryam kemudian. "Ya, aku menunggumu di taman," ucap Mahira datar, seraya berlalu dari kamar Maryam. Segera Maryam mengenakan kembali kerudungnya meski dia tidak mengenakan cadar, namun tetap selalu dia bawa di saku gamisnya. Hal itu Maryam lakukan memang karena di rumah hanya ada dirinya, Reza, Mahira, juga Minah saja. Beberapa saat kemudian Maryam mendapati Mahira tengah duduk di gazebo taman dengan tatapan sendu. Bergegas Maryam menghampiri Mahira, mendekat dan duduk mensejajarkan tubuhnya dengan Mahira. "Kak Ira," panggil Maryam dengan usapan lembut di bahu Mahira yang saat itu terlihat sedang melamun. Maryam tersenyum lebar kepada kakaknya, mendapati sang kakak telah kembali ke dalam keluarganya. "Maryam sangat merindukan kakak," ucap Maryam penuh haru dan rasa bahagia. "Bagaimana keadaan kakak?" tanya Maryam kemudian. "Seperti yang kau lihat," ucap Mahira dengan nada ketus. "Alhamdulillah," ucap Maryam. "Oh ya Kak, maaf, bagaimana keadaan calon keponakan Maryam?" tanya Maryam memberanikan diri bertanya pada Mahira. Mendengar pertanyaan dari Maryam, Mahira seolah tersulut emosi dan seketika memandang Maryam dengan tatapan tajam. "Apa kau sungguh menanyakannya?" tanya Mahira kemudian. "Tentu saja Kak," jawab Maryam kemudian. "Dia akan menjadi keponakan Maryam," ucap Maryam lagi dengan suara lembut. "Dia telah mati," jawab Mahira dengan suara lirih dan wajah sendu. Maryam tampak kaget dengan ucapan Mahira yang baru saja dia dengar. FLASHBACK. Kepergian Mahira 2 hari sebelum pernikahannya dengan Reza. Mahira sangat menolak keras pernikahan dirinya dengan seseorang yang telah berstatus duda. Status Reza yang seorang duda membuat Mahira merasa ilfil. Berbeda dengan ketika bersama Randy, Mahira merasa sangat bahagia, saat ini dirinya tengah bersama dengan laki-laki yang sangat dia cintai dan sangat mencintainya. Terlebih setelah Mahira tahu jika saat ini dirinya tengah mengandung, dan Randy merupakan ayah dari anak yang ada di kandungannya. "Sayang," panggil Randy. Jawab Mahira singkat dengan bersandar pada bahu kekar Randy. "Aku ingin kita tetap bersama selamanya, bagaimana jika kau batalkan saja pernikahanmu dengan duda tersebut?" bujuk Randy pada Mahira. "Aku akan menjagamu dan anak kita, aku akan menyayangi kalian berdua," ucap Randy lagi meyakinkan Mahira yang tampak masih ragu. Sejenak berpikir Mahira akhirnya menyetujui rencana kekasihnya tersebut dengan memilih untuk pergi bersama dengannya, meninggalkan orang tua dan rencana pernikahannya bersama Reza. Keduanya kemudian kabur bersama, dengan Mahira yang hanya meninggalkan sepucuk surat untuk kedua orang tuanya. 1 bulan berlalu dan saat itu kondisi kehamilan Mahira telah mencapai usia 10 minggu. Semua tampak normal dan baik-baik saja. Keduanya terlihat harmonis dan bahagia, meski tidak ada ikatan pernikahan di antara keduanya. Sampai sebelum Mahira kehilangan bayinya akibat terpeleset ketika berada di kamar mandi. Kejadian yang membuat kehidupan Mahira berubah 190 EXPONENT0 setelah kehilangan bayinya. Setelah mengetahui Mahira mengalami keguguran, Randy merasa murka, terlebih hal itu terjadi akibat kecerobohan Mahira, hingga mengakibatkan calon anaknya meninggal.
Semakin hari Randi semakin kasar terhadap Mahira, tidak hanya melalui ucapan, tidak jarang Randi juga memukul Mahira yang juga merasa sangat kehilangan bayinya. Mahira semakin meras terpukul dengan kenyataan dirinya kehilangan bayi yang dikandungnya, juga dengan perubahan sikap Randi. Mahira merasa sudah sangat tidak kuat bertahan dengan Randi, dengan segala siksaan dan perlakuan kasar dari Randi. Mahira memutuskan untuk kabur dari Randi dan kembali ke rumah orang tuanya. FLASHBACK. Mendengar pernyataan yang disampaikan Mahira, Maryam merasa sangat sedih, mendapati takdir yang dialami kakaknya. Beberapa kali Maryam mengusap lembut bahu kakaknya tersebut, namun Mahira tampak selalu saja acuh dengan dirinya. Mahira hanya menghembuskan nafas kasar dengan pandangan lurus ke depan. "Apa kau bahagia?" ucap Mahira kemudian. "Maksud kakak?" jawab Maryam merasa sedikit bingung dengan pertanyaan Mahira. "Ya. Pernikahanmu dengan Reza, apa kau bahagia?" tanya Mahira lagi. "Tentu saja Kak, Mas Reza adalah suami Maryam, tentu saja Maryam bahagia," ucap Maryam dengan suara lembut. "Kau sungguh beruntung," ucap Mahira dengan memicingkan matanya. "Alhamdulillah Kak," jawab Maryam singkat diiringi senyum simpul di bibirnya. "Tapi kau menikah dengannya bukan atas dasar cinta bukan, benarkah kau bahagia, atau kau hanya ingin hartanya?" ucap Mahira lagi. Dek, mendengar ucapan sang kakak, seketika membuat hati Maryam tercabik-cabik bagai ditusuk ribuan belati. "Kak Ira, jaga ucapan kakak," ucap Maryam dengan mata yang sudah berembun. Maryam merasa sangat sakit, mendapati kakaknya mengatakan hal yang demikian, sungguh Maryam pun melewati masa sulit sebelum dan setelah menikah dengan Reza. Tak jarang pula dirinya menitihkan air mata atas sikap kasar dan arogan suaminya. Masa-masa sulit Maryam yang terjadi sebelum Reza benar-benar berubah saat ini. "Kau tidak perlu menangis Maryam," ucap Mahira dengan suara datar. "Bukankah seharusnya aku yang menjadi Nyonya Abizar El Sirazi?" tanya Mahira pelan namun penuh penekanan, tersirat rasa iri dengki dalam nada bicara Mahira. "Bahkan kau pun tidak akan menikah dengan Reza kalau aku tidak pergi," ucap Mahira lagi dengan penuh penekanan. Maryam semakin bingung dengan ucapan Mahira yang seolah memojokkannya. "Lalu, apa sebenarnya mau Kak Ira?" tanya Maryam dengan tubuh bergetar. Mahira hanya bergeming mendengar pertanyaan dari Maryam. "Sayang," terdengar suara Reza yang memanggil Maryam. Mendapati Reza yang berjalan ke arahnya, Maryam bergegas segera menghapus sisa-sisa air mata yang terlanjur membasahi pipinya. "Apa kau menangis?" tanya Reza setelah keduanya saling berhadapan. Mahira hanya memandang keduanya dengan tatapan acuh, masih dengan posisi dirinya yang duduk di gazeba. Maryam tersenyum kepada Reza, dan meraih tangan Reza dengan lembut. "Tidak Mas, Maryam hanya sangat bahagia, bisa mengobrol dengan Kak Ira, rasanya sudah cukup lama tidak Maryam lakukan," ucap Maryam menutupi kenyataan pahit yang baru saja dia terima. "Benarkah?" ucap Reza menelisik. "Tentu saja Mas," jawab Maryam dengan senyum sumringah, meski masih terdapat sisa-sisa embun di wajahnya. "Oh ya Mas Reza butuh sesuatu, Maryam akan siapkan," ucap Maryam kemudian mengalihkan pembicaraan. "Ah tidak, aku hanya mencarimu," jawab Reza singkat. Ada sedikit keraguan di wajah Reza mendapati Maryam yang seolah bukan menangis karena rasa bahagia, namun sebaliknya, setelahnya Reza meraih tangan Maryam dan mengajaknya untuk beranjak dari taman, dan meninggalkan Mahira sendiri di sana. Melihat kemesraan Maryam dan Reza, Mahira semakin merasa menyesal telah menolak Reza sebelumnya. Bahkan sebelum dia mengetahui siapa sosok Reza sebenarnya. Beberapa kali Mahira mendengus kesal dengan dirinya sendiri yang begitu bodoh. "Mas butuh sesuatu?" tanya Maryam lembut ketika Reza meraih pundaknya dan mengajak Maryam berlalu. "Aku lapar," ucap Reza singkat dengan nada suara manja. Maryam tersenyum melihat tingkah suaminya yang sudah seperti anak kecil. "Aku akan buatkan sesuatu untuk Mas Reza," ucap Maryam dengan senyum sumringah. "Benarkah?" ucap Reza girang. "Tentu saja," jawab Maryam. Keduanya telah sampai di dapur, benar saja Biminah belum membuat makan siang karena harus ke rumah sakit menemui Abi dan Umi. Akhirnya dengan sigap, tangan terampil Maryam menyiapkan beberapa bahan makanan, isi lemari pendingin saat itu terlihat sangat full, karena memang baru saja diisi oleh Bi Minah, jadi Maryam tidak kesulitan untuk mencari bahan-bahan yang dibutuhkan. Reza memilih untuk menemani Maryam di dapur, namun dirinya hanya menunggu di meja makan dengan menyibukkan diri membuka beberapa email pekerjaan yang telah dikirim oleh asistennya.
Meski berada di dapur, Reza tampak tetap fokus jika dengan pekerjaan. Beberapa proyek besar seperti pembuatan jalan tol, peresmian jembatan, pembukaan jalan baru, dan lainnya sepertinya sudah sangat menunggu Reza, namun Reza merasa tidak bisa meninggalkan Maryam sendiri. Terlebih Reza merasa tidak bisa semenit pun tidak memandang wajah cantik istrinya tersebut. Reza pun menyadari keanehan yang dia rasakan. Semenjak bersama dengan Maryam dirinya lebih bucin, bahkan dia pun merasa jiwa ABG-nya bangkit kembali. Ayam woku, balado kentang, dan sup jamur telah siap Maryam hidangkan. Tidak lupa Maryam membuatkan perasan lemon hangat bercampur dengan madu dan daun mint untuk Reza. Terima kasih sayang, ucap Reza dengan senyuman manis. Aku sudah tidak sabar, ucap Reza dengan liur sudah menumpuk di rongga mulutnya. Maryam tersenyum. Segini cukup, Maryam menunjuk pada nasi yang telah diletakkan di piring. Reza mengangguk. Setelahnya Maryam memberikan piring nasi tersebut, membiarkan Reza memilih sendiri menu yang ingin dia cicipi. Mas, ucap Maryam di sela-sela makan siang keduanya. Iya, jawab Reza. Maryam panggil Kak Ira dulu ya, kasihan, ucap Maryam dengan nada lembut. Reza hanya menatap lekat Maryam. Tidak perlu, dia sudah besar, kalau dia lapar dia juga akan kesini, ucap Reza datar dengan masih mengunyah makanan di mulutnya. Mendengar jawaban dari Reza, Maryam hanya menurut perintah suaminya. Lagi pula kau membuat cukup banyak, dia tidak akan kelaparan, ucap Reza lagi. Maryam tersenyum. Beberapa saat keduanya fokus dengan makanan mereka, hingga seluruh makanan berpindah ke lambung masing-masing. Tep tep tep. Terdengar suara Hels Mahira menggema di seluruh ruangan. Kak Ira mau kemana? Tidak makan dulu? Tanya Maryam kepada Mahira. Mahira hanya menatap acuh pada Maryam. Aku tidak akan kabur, jadi kau tidak perlu sekhawatir itu. Jawab Mahira angkuh. Setelahnya Mahira berlalu dari hadapan Reza dan Maryam yang masih berada di meja makan. Mahira pergi dengan menggunakan jasa taksi online yang telah dipesan sebelumnya. Asteris. Reza terlihat kembali sibuk dengan beberapa email yang dikirim oleh Dennis. Begitu juga Maryam yang menyibukkan diri dengan membereskan makanan dan peralatan makan yang baru saja digunakan. Mencuci dan meletakkannya kembali pada tempatnya. Maryam, panggil Reza dengan melingkarkan tangan di pinggang ramping Maryam. Iya mas, jawab Maryam, masih dengan tangan yang memegang spons dan sabunnya. Aku akan keluar sebentar, Dennis telah menungguku di kafe. Ada beberapa berkas yang perlu aku tanda tangani, ucap Reza lembut pada Maryam, dengan semakin erat melingkarkan kedua tangannya di pinggang Maryam. Iya mas, jawab Maryam masih dengan mencuci beberapa peralatan makan. Apa kau tidak ingin menemaniku? Ajak Reza dengan nada manja-manja pada Maryam. Maryam tersenyum melihat tingkah suaminya. Haruskah? Jawab Maryam singkat. Tidak juga, hanya jika kau tidak sibuk. Aku ingin kau ikut bersamaku, ucap Reza kemudian. Maryam sangat senang sebetulnya, Mas Reza mengajak Maryam turut serta, tapi Maryam ingin membuatkan Abi minuman herbal, untuk kita bawa nanti sore, ucap Maryam memberi penjelasan pada suaminya. Baiklah, ucap Reza dengan nafas berat merasa tidak rela jika meninggalkan Maryam sendiri. Kau tidak masalah sendirian, ucap Reza lagi. Aku di rumah mas, bukan di hutan, insya Allah aman, jawab Maryam dengan senyum sumringah. Sudah Mas Reza segera bersiap, kasihan Dennis jika menunggu Mas Reza terlalu lama, ucap Maryam menyemangati suaminya yang terlihat masih manja-manja dengannya. Setelah beberapa saat Reza telah siap meski tidak mengenakan setelan jas, tapi Reza tampak terlihat formal dan tetap tampan dengan kemeja hitam. Maryam segera meraih tangan suaminya dan mencium punggung tangannya dengan takzim. Segera Reza berlalu dari kediaman Abi Hanif untuk bertemu Dennis yang telah menunggunya. Asteris. Selamat siang tuan, sapa Dennis dengan sopan. Reza bergeming dan hanya menganggukkan kepala. Reza tidak memerintahkan Lian, karena Reza sebelumnya menginstruksi Lian untuk meninjau sebuah proyek pembangunan jalan tol di luar kota. Mana yang perlu kutandatangani, ucap Reza singkat tanpa basa-basi, dan tidak ingin berlama-lama. Baik tuan, jawab Dennis. Segera Dennis menyiapkan beberapa berkas yang lumayan banyak untuk Reza tanda tangani. Dennis mengarahkan di mana Reza harus membubuhkan tanda tangannya. Meski harus bekerja cepat, Reza tipikal orang yang sangat jeli dan teliti, dia tetap akan membaca setiap lembar berkas yang harus dia tanda tangani.
Setelah beberapa saat akhirnya seluruh berkas telah dikoreksi dan terdapat tanda tangan Reza di sana. Dennis telah memesankan secangkir kopi sebelumnya untuk Reza, jadi setelah semua pekerjaan selesai Dennis tidak perlu memesan menunggu pesanannya datang. Silahkan Tuan, ucap Dennis dengan menyodorkan secangkir kopi yang telah dia pesan sebelumnya. Reza menerima dengan anggukan kepala. Bagaimana kantor? Ucap Reza dingin dengan sesekali menyesap kopi yang ada di cangkirnya. Semua berjalan normal Tuan, ucap Dennis. Proyek pembangunan jembatan yang ada di luar kota akan selesai kurang dari 3 minggu lagi, ucap Dennis memberikan laporan. Baik, tetap awasi setiap kinerja karyawan, jawab Reza menginstruksi Dennis. Baik Tuan, jawab Dennis kemudian. Terdengar keributan dari sudut lain kafe, seorang laki-laki yang tengah bertengkar dengan seorang wanita. Biasanya Reza selalu acuh dengan urusan orang lain, tapi kali ini Reza tampak mengenal suara orang yang tengah bertikai tersebut. Sejenak Reza menajamkan pendengarannya. Mahira, gumam Reza. Ada apa Tuan? Tanya Dennis ketika seolah mendengar bos besarnya berbicara. Tidak. Aku hanya seperti mengenal suara keributan itu, jawab Reza masih dengan menyesap kopi miliknya. Apa perlu saya mengurusnya Tuan? Tanya Dennis lagi. Tidak perlu, aku akan ke sana sendiri, jawab Reza sembari beranjak dari duduknya. Meski Reza ingin membereskan sendiri keributan yang ada di kafe tersebut, tapi Dennis tetap mengikutinya dari belakang, karena tidak ingin sesuatu terjadi pada bos besarnya tersebut. Reza semakin mendekat dan benar saja keributan tersebut datang dari Mahira dan seorang laki-laki yang familiar di bagi Reza. Randi, gumam Reza dengan menyempitkan kedua matanya, masih dengan mengamati keduanya dari jarak yang cukup jauh. Randi yang tidak lain adalah kekasih Mahira, merupakan anak dari direktur pelaksana di salah satu anak cabang perusahaan Reza. Melihat pertikaian di antara keduanya Reza hanya tersenyum getir dengan menggelengkan kepala. Menyaksikan setiap umpatan-umpatan yang keluar langsung dari mulut Mahira yang juga dibalas umpatan oleh kekasihnya. Beberapa saat Reza bergegas menerjang kerumunan yang ada di sekitar Mahira dan Randi, tatkala Randi dengan berani mengangkat tangan dan melayangkan satu tam asteris aran ke pipi Mahira, dan mengangkat tangan lagi untuk melayangkan tamparan kedua, namun segera tangan tersebut ditepis oleh Reza.